Can I give you a hug? Thank you. Where are they? Where are they? I didn't see any notes. Bullshit! What is Lines into your stomach, one for every piece that you fucking. Film ini diawali dengan seorang gadis bernama Millie yang mendatangi sebuah rumah mewah milik keluarga Winchester. Saat memasuki rumah itu, Millie langsung disambut si nyonya rumah yang bernama Nina. Dan ternyata kedatangan Millie ini yaitu untuk interview sebagai pembantu. Karena mereka seumuran, Nina menyuruh Millie agar tak perlu memanggilnya nyonya alias sebut nama aja. I'm just gonna say I think you might be overqualified. Setelah berkenalan dengan Nina yang baik dan ramah, Millie langsung menunjukkan riwayat pendidikan dan pekerjaannya. Karena Millie memiliki riwayat pekerjaan yang terbilang lumayan cukup banyak, membuat Nina agak sedikit ragu untuk mempekerjakannya. Tapi Millie berkata kalau ia benar-benar lebih menikmati jadi seorang pembantu dibandingkan jadi karyawan. Lalu, setelah Nina memperlihatkan seberapa besar rumah yang harus diurus jika Millie bekerja di sana, Millie akhirnya dipersilakan pulang dan pikir-pikir dahulu. Dan untuk hasil interviewnya, Nina akan menghubungi Millie jika ia jadi diterima. Setelah itu Millie kembali pulang, tapi ia tak benar-benar pulang. Millie hanya tidur di mobilnya dan istirahat di mana saja mobilnya bisa terparkir. Jadi ternyata Millie ini adalah seorang narapidana alias masih dalam status bebas bersyarat setelah menjalani kurungan penjara selama 10 tahun dari total hukuman 15 tahun kurungan penjara. Penyebab Millie bisa dipenjara karena ia membunuh seorang teman sekelasnya ketika mendapati temannya tersebut memperkosa seorang gadis. Jadi untuk mengajukan lamaran sebagai pembantu itu, Millie memalsukan semua biodatanya termasuk semua riwayat pekerjaannya. Beberapa hari setelah itu, Millie akhirnya mendapatkan pekerjaan. Ya, ia diterima bekerja di rumah keluarga Winchester. Saat Millie akan memasuki pagar, terdapat seorang tukang kebun di halaman rumah itu dan ia bernama Simon. Tapi saat Millie mengajaknya bicara, Simon hanya menatapnya dan memandanginya dengan pandangan yang menyeramkan. Millie akhirnya memasuki rumah itu karena pintunya terbuka. Tapi ia tak lupa selalu memanggil-manggil Nina, takutnya dituduh maling. Saat Millie memasuki rumah tersebut, rumah yang beberapa hari lalu benar-benar bersih dan rapi, sekarang kondisinya benar-benar berantakan. Lalu Nina akhirnya datang dan langsung berkata kalau ia sekarang sedang hamil, jadi tak boleh kerja-kerja berat seperti mengurus rumah tangga. Lalu karena Nina benar-benar ramah, ia pun langsung bergegas mengantarkan Millie ke kamar yang akan ditempatinya. Dan lokasinya berada tepat di lantai paling atas, alias kamar yang dulunya dijadikan gudang. It's perfect. Okay, good. Saat malam harinya, ketika Millie sibuk bersih-bersih rumah, suami dan anaknya Nina akhirnya pulang. Si suami bernama Andrew dan si anak bernama Cece. Melihat kehadiran Millie, Andrew agak sedikit kaget karena mereka tak pernah berencana untuk merekrut pembantu. Tapi untungnya Nina cepat datang sehingga Nina langsung menjelaskan kalau ia tak sanggup untuk mengurus rumah sebesar itu sendirian. Setelah itu, saat akan tidur dan setelah menyusun semua barang-barangnya, Millie mulai memeriksa kondisi kamar yang akan ia tempati. Di sana terdapat sebuah lemari es kecil dengan 3 botol air mineral. Lalu karena dirasa kamar tersebut agak pengap, Millie berniat membuka jendela, tapi sayang jendela kamar itu dipasang teralis permanen. Dan yang paling anehnya, pintu kamar tersebut terdapat bekas seperti pernah dicongkel-congkel dari dalam dan juga tak ada kuncinya. Lalu saat Nina mengantarkan sepotong kue untuk Millie, Nina berkata kalau kamar itu sebelumnya adalah gudang peralatannya Andrew, makanya dipasang teralis permanen jaga-jaga kalau ada maling. Millie memberanikan diri minta kunci pintu kamar tersebut pada Nina dan untungnya Nina setuju. Lalu sesuai perjanjian awal, Millie hanya akan bekerja 6 hari dalam sepekan, jadi liburnya setiap hari Sabtu. Setelah Nina dan Millie sepakat, Nina memberikan Millie sebuah handphone dan juga terdapat aplikasi pembayaran plus kartu kredit untuk Millie. Jaga-jaga kalau ia harus membayar tukang galon, tukang gas atau listrik. Jadi HP tersebut sebagai HP inventaris alias HP kerjanya Millie.
Millie benar-benar bahagia. Selain mendapatkan tempat tinggal yang layak, si nyonya rumah juga benar-benar baik dan ramah. Tapi tiba-tiba di keesokan paginya saat Millie bangun dan turun ke bawah, ia mendapati rumah udah berantakan dan Nina ngamuk-ngamuk. Where are they? I didn't see any notes. Bullshit! Nina mengamuk karena ia kehilangan sebuah skrip pidato untuk pertemuan acara orang tua wali murid yang kemarin ia tulis. Dan Nina menuduh Millie membuang kertas tersebut. Tentu saja, Millie benar-benar bingung dan heran karena yang sepengetahuannya Nina tak menulis apa-apa kemarin. Tapi untungnya, Andrew cepat datang dan menenangkan istrinya tersebut. Mina, why don't we go check your office? Come here. Karena Andrew udah 10 tahun menjadi suaminya Nina, ia hanya geleng-geleng kepala melihat ulah istrinya tersebut. Dan tentu saja Millie benar-benar syok karena kemarin juraganya tersebut benar-benar ramah, tapi sekarang kok mendadak gila. Tapi Millie mencoba positive thinking mungkin saja karena faktor hamil. Lalu, setelah ditenangkan dan dibujuk oleh Andrew dengan shopping, salon dan sebagainya, Nina akhirnya kembali tenang. Melihat Andrew benar-benar sabar menghadapi istrinya itu, membuat Millie benar-benar salut dengan bosnya tersebut. Lalu, setelah Andrew pergi, Millie mendapati Simon menatapinya dari jendela dengan pandangan dingin dan menyeramkan, yang membuat Millie benar-benar heran. Lalu, saat Millie membuang sampah, ia langsung ditemui oleh Simon dan pria tersebut langsung bertanya apa yang dilakukannya di rumah itu dengan pandangan menyeramkan. Tapi tiba-tiba Simon menghentikan pembicaraannya tersebut setelah Nina melihatnya dari jendela. Pada malam harinya, Millie bertugas seperti biasa, ia masak, dan Andrew memeriksa apa yang ia masak. Melihat bosnya tersebut benar-benar baik dan ramah, membuat Millie benar-benar deg-degan. Nyaris saja ia kepikiran untuk jadi inem pelayan seksi. Tapi tentu saja, Millie masih bisa mengontrol pikiran dan hasratnya yang bergejolak itu. Tiba-tiba saat Millie asik stalking IG-nya Andrew tiba-tiba mendatangi kamarnya Millie dan mengantarkan sepotong kue. Dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, mereka hilaf. Andrew dan Millie bercocok tanam. Tapi untungnya Millie cuma mimpi basah. No. Absolutely fucking not. Beberapa hari setelah itu, saat Millie asik menyiapkan sarapan, Nina tiba-tiba datang dengan wajah menyeramkan sembari memberikan kunci kamar yang diminta oleh Millie. Tapi kali ini ia nggak ngamuk-ngamuk lagi. Anehnya, saat hari Sabtu tiba, tepatnya jadwal Millie libur. Ketika Millie berencana untuk pergi keluar karena ia ada janji temu dengan pihak penjara, Nina tiba-tiba melarangnya keluar, bahkan 1 jam pun tak diizinkan pergi. Karena Millie menutupi statusnya sebagai napi bebas bersyarat, tentu saja ia tak bisa menjelaskan kenapa ia harus keluar hari itu juga. Lagi-lagi, Andrew datang di waktu yang tepat, sehingga Millie akhirnya diizinkan untuk keluar rumah. Go, take your time. Have fun. Setelah itu Millie mendatangi kantor dinas sosial sebagai salah satu syarat agar ia tetap bisa menjalani status bebas bersyaratnya. Dan Millie harus melapor sekali sebulan. I need you to pick up Cece from ballet class, 1:45, and don't be late. Saat Millie akan meninggalkan kantor dinas sosial tersebut, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Nina yang menyuruhnya untuk segera menjemput Cece dari tempat les baletnya. Tentu saja, Millie langsung bergegas agar ia tak terlambat dan dapat masalah lagi. Tapi saat Millie sampai di tempat les balet itu, Cece berkata kalau ia tak akan pulang dan rencananya akan menginap di rumah temannya. Dan Nina juga udah tahu rencana tersebut. Ternyata saat dikonfirmasi pada Nina, memang benar kalau Cece akan nginap di rumah temannya itu. Setelah itu Millie kembali pulang dengan wajah kesal. Dan saat sampai rumah ternyata udah ada ibunya Andrew yang membawakan beberapa piring dan cangkir antik warisan leluhur keluarga mereka. Lalu saat Millie melapor pada Nina pun tiba-tiba berkata, kan udah dibilang kalau Cece akan nginap di rumah temannya, kenapa masih dijemput? Yang membuat Millie makin benar-benar kesal. Nina seolah-olah berkepribadian ganda dan gampang lupa. Jadi apapun yang dilakukan oleh Millie pasti akan selalu salah. Setelah itu, saat tengah malam karena tak bisa tidur, Millie iseng nonton TV sendirian di ruang keluarga. Dan karena udah tengah malam, ia pun berpakaian layaknya inem pelayan seksi.
Tapi tiba-tiba Andrew datang dan ikutan-ikutan nimbrung nonton bareng. Dan tentu saja Millie hanya bisa pasrah sang juragan duduk di sampingnya. Saat mereka asik-asik membahas acara TV itu, Nina akhirnya datang dan langsung menyuruh suaminya kembali masuk ke kamar. Setelah Andrew pergi, dengan wajah ketus, Nina langsung berkata agar Millie menjauhi suaminya. Dan untuk kedepannya, Millie dilarang mengenakan pakaian seksi di rumah tersebut. Stay the fuck away from my husband. Di keesokan harinya, teman-temannya Nina datang berkunjung. Lebih tepatnya, orang-orang tua murid yang satu circle dengan Nina. Dalam pertemuan itu, Millie iseng menguping dan mereka membahas Nina yang sekarang sedang dalam program hamil, alias Nina masih belum hamil, yang membuat Millie benar-benar shock. Lalu, saat Nina pergi ke toilet, teman-temannya tersebut bergunjing kalau Nina ini gila, stres, gangguan jiwa, dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Bahkan mereka menyebut-nyebut Andrew benar-benar malang memiliki istri seperti Nina, alias mereka rela diampai oleh Andrew. I'm gonna need you to watch CC next Saturday. Andrew and I have an appointment in the city. Setelah itu, pada malam harinya saat Millie asik mau nyunjua dan mengengak-engak, Nina tiba-tiba mendatangi kamarnya dan berkata kalau ia bersama Andrew berencana pergi di hari Sabtu depan. Jadi Millie diminta untuk menunda liburnya dan menjaga Cece di rumah. Lalu, tepat di hari Sabtu, Nina dan Andrew akhirnya pergi. Setelah pasangan tersebut keluar, Millie langsung memeriksa lemari obat-obatan keluarga itu dan ternyata terdapat beberapa botol obat dan salah satunya adalah obat penenang dosis tinggi untuk penderita psikosis akut. Sehingga terbuktilah kalau yang digunjingkan oleh emak-emak beberapa hari yang lalu, yaitu Nina benar-benar sakit jiwa alias sedang proses rawat jalan. Setelah itu Nina dan Andrew akhirnya pulang, tapi lagi-lagi Nina datang dalam kondisi ngamuk dan nangis-nangis, lebih tepatnya marabu. Saat ditanyakan oleh Millie pada Andrew, ternyata kepergiannya bersama Nina yaitu menemui dokter kandungan. Dan si dokter berkata ada yang salah dengan organ reproduksinya Nina, alias kecil kemungkinan untuk mereka bisa memiliki anak. Dan menurut ceritanya Andrew, Cece bukanlah anak kandungnya alias anak adopsi. Tapi walaupun begitu, Andrew tetap menyayangi Cece dan istrinya. Mendengar semua itu membuat Millie meleleh, alias kok bisa ya ada laki-laki sebaik dan sesabar Andrew. Di keesokan harinya saat Millie sibuk-sibuk, tiba-tiba Nina menemuinya lagi. Tapi kali ini Nina kembali ramah, bahkan ia minta maaf. Plus memberikan Millie beberapa bajunya yang tak terpakai lagi. Lalu karena Nina merasa tak bisa jadi istri yang sempurna untuk Andrew, ia berencana ingin memberikan sebuah kejutan untuk suaminya tersebut, yakni nonton plus nginap di sebuah hotel mewah. Dan ia meminta Millie memesankan tiket plus biaya hotel tersebut dan dibayar dengan kartu kredit yang udah diberikannya pada Millie. Lalu Nina juga berkata kalau rencananya kejutan itu akan ia berikan saat malam Minggu alias Sabtu depan. Dan Cece rencananya akan diungsikan ke rumah salah seorang temannya. Ya, mereka berdua ingin bercinta saja semalaman. Jadi, untuk Sabtu depan, Millie benar-benar akan dibebas tugaskan pada saat malam Minggu itu. Karena permintaan Nina tersebut, Millie langsung memesan tiket dan membooking hotel untuk majikannya tersebut. Setelah itu Millie kembali menjemput Cece ke tempat les baletnya. Saat menunggu, ia sempat berkenalan dengan seorang pembantu lain dan pembantu tersebut berkata kalau ia benar-benar kasihan pada Cece. Sehingga terbukalah cerita kalau ternyata Nina pernah mencoba membunuh Cece dengan cara menenggelamkannya ke dalam bathtub. Setelah menenggelamkan Cece, Nina melakukan percobaan bunuh diri. Tapi untungnya Andrew datang tepat waktu, sehingga anak dan istrinya tersebut selamat. Tapi konsekuensinya, karena Nina didiagnosis punya gangguan jiwa, ia pun harus dirawat di rumah sakit jiwa selama 9 bulan. When Cece was a baby, Nina threw her in a tub of running water. Sepulang dari menjemput Cece, Millie langsung menemui Simon dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga itu. Tapi Simon hanya berkata kalau Millie tak seharusnya berada di sana. Belum sempat Millie mendapatkan penjelasan, Nina tiba-tiba datang dan langsung melarang mereka bicara. Lalu tiba-tiba Nina kembali bangkit. Ia menunjukkan tiket konser dan bukti bookingan hotel yang dipesan oleh Millie.
Dengan nada emosi, Nina berkata kalau ia tak pernah sama sekali meminta Millie memesankan tiket untuk hari Sabtu depan karena ia berencana keluar dengan Cece pada malam itu. Tentu saja, Millie benar-benar bingung. Diperparah, Nina juga meminta Millie mengganti uang pembayaran tiket dan hotel tersebut, atau kalau tidak, gajinya yang akan dipotong. Untung saja, Andrew datang tepat waktu. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Nina, untungnya Andrew udah ngerti dengan kebiasaan istrinya tersebut. Sehingga Andrew berbisik pada Millie kalau ia tak perlu menggantinya. You don't have to pay for anything. Thank you. I'm sorry. Hari Sabtu pun tiba. Nina dan Cece akhirnya pergi sesuai rencana mereka sebelumnya. Sedangkan Andrew dan Millie tinggal di rumah. Sesuai harapan kamu, karena tiket nonton plus hotel udah di booking, Andrew mengajak Millie pergi nonton keluar. Awalnya Millie nolak, tapi karena cuma sekali-sekali, mereka pun akhirnya nonton bareng, makan-makan, dan akhirnya sampai berakhir di hotel. Ya, mereka bercinta. Nina can't ever know. This can't ever happen again. Wish I would have met you before. Di keesokan harinya, Nina kembali pulang dan suasana rumah udah kembali normal. Millie memasak sedangkan Andrew sibuk di kamarnya. Saat makan siang, Nina bertanya pada Millie apa yang dilakukannya semalam. Sehingga Millie pun mengarang cerita kalau ia keluar rumah bersama seorang temannya. Tapi tiba-tiba, Nina yang awalnya ramah mendadak berubah dengan sendirinya. Ya, Nina kembali mencari masalah. Karena masakan Millie benar-benar enak, ia pun bertanya apakah Millie belajar masak di penjara. Tentu saja Millie benar-benar shock dong. Ternyata Nina udah tahu kalau Millie adalah seorang narapidana. Did you learn how to cook while you were in prison? You know she was in prison for 10 years, right? Millie hanya bisa terdiam karena rahasianya dibongkar di depan Andrew. Lalu dengan santainya, Nina meminta Millie pergi belanja dan ia menyuruh Millie menggunakan mobilnya Nina agar Millie bisa berhemat dan tak menggunakan mobil pribadinya lagi untuk bekerja. Tapi tiba-tiba setelah Millie selesai belanja, beberapa polisi langsung mendatanginya dan ternyata Nina melaporkan pada polisi kalau mobilnya dicuri. Sehingga Millie pun langsung diborgol. Tapi untung saja para polisi tersebut langsung menghubungi Andrew sehingga Millie akhirnya kembali dilepaskan. Nina! What the hell kind of stunt was that? I know that you fucked her. You're imagining things again. Of course I am. Saat sampai rumah, Andrew benar-benar tak menyangka istrinya segila itu. Sehingga saat sampai rumah, Andrew langsung meluapkan emosinya. Ya, ia menalak Nina talak 3 alias mengusirnya dari rumah. Tentu saja Nina mencoba bertahan. Tapi karena rumah tersebut adalah rumah keluarganya Andrew, Nina terpaksa pergi sembari menangis cekikikan. No! Would you like help packing your things? Setelah Nina pergi, tentu saja Millie merasa tak enak dan berkata sepertinya ia harus mencari pekerjaan baru. Tapi tentu saja Andrew tak merelakannya pergi. Karena mereka berdua udah sama-sama saling suka dan jatuh cinta, berlanjutlah hubungan itu sampai dipupuhnya bercinta tiap hari. Lalu suatu ketika, Millie mendapati Andrew sangat suka menggosok giginya. Dan Andrew menjelaskan kalau senyum dan giginya itu adalah aset berharga yang membuat semua wanita tergila-gila pada dirinya. Suatu ketika, karena ingin menyervis pacarnya dengan sarapan pagi, Millie berinisiatif menyiapkan sarapan dengan piring antik warisan keluarganya Andrew. Tapi tiba-tiba saat Millie berniat membawa sarapan tersebut ke kamar, ia mendapati Simon menatapinya dengan tatapan seram dari balik pintu. Sehingga Millie pun kaget dan tak sengaja piring tersebut pecah. What do you want? Mendengar suara berisik-berisik itu, Andrew akhirnya datang. Dan karena Millie berkata ia kaget karena melihat Simon menatapinya dengan menyeramkan, Andrew yang dari dulu udah gak suka dengan tukang kebunnya itu, ia pun langsung memecat Simon. I'm sorry, it's your mom's good china. It's okay. Millie benar-benar merasa bersalah karena piring dan cangkir warisan keluarganya Andrew pecah. Tapi seperti biasanya, Andrew tak mempermasalahkan semua itu. Ya, Andrew benar-benar pria penyabar idaman semua wanita. Lalu, melihat Millie sibuk mengurus urusan rumah tangga,
hasrat ngacengnya Andrew kembali muncul dan ia mengajak Millie bercinta di kamar pembantu. Ya, kali ini pakai gaya inem pelayan seksi. Tapi tiba-tiba saat Millie terbangun, kondisi kamar tersebut udah berubah. Kasur tak ada spray, semua perabotan udah kosong dan yang tersisa hanyalah sebuah lemari es dengan 3 botol air minum dan sebuah ember. Andrew, I'm stuck. Andrew, can you hear me? Can you let me out? Lalu, saat Millie ingin keluar, ternyata pintu kamar itu terkunci dari luar. Millie mencoba memanggil-manggil Andrew, tapi sayangnya tak ada respon. Setelah Millie mengingat-ingat kembali, barulah ia sadar kalau ia tertidur pulas setelah meminum alkohol yang dibawakan oleh Andrew sebelumnya. Kembali ke beberapa hari sebelumnya, saat Nina menangis di mobilnya setelah diusir oleh Andrew, mendadak ia tertawa cekikikan sembari berkata, "Aku akhirnya bebas." Ya, terbebas dari Andrew. Selagi Nina menikmati kebebasannya di hotel, Nina menuliskan sebuah surat untuk anaknya jika seandainya hal buruk terjadi. Ternyata Cece ini adalah anak kandungnya Nina, dan anak tersebut adalah anak haram dari hasil hubungannya dengan dosennya waktu kuliah. Tapi sayang, si dosen tak mau tanggung jawab sehingga Nina membesarkan anaknya tersebut seorang diri. Lalu, sekitar 1 sampai 2 tahun ia menjalani hidup sebagai single parent plus bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah kantor firma hukum. Andrew datang berkunjung ke kantor bosnya Nina sehingga melihat Nina yang benar-benar mempesona plus menjadi seorang ibu muda membuat Andrew tertarik sehingga berlanjutlah hubungan itu sampai mereka menikah. Setelah itu Nina melanjutkan ceritanya. Ia dibesarkan di panti asuhan karena orang tuanya meninggal dunia akibat kebakaran. Beberapa gosip beredar kalau yang menyebabkan kebakaran itu adalah Nina, sehingga ia pun dianggap memiliki gangguan mental sejak dari kecil. Padahal kenyataannya Nina tak melakukan semua itu. Lalu, setelah beberapa bulan menjadi istrinya Andrew yang awalnya adalah seorang lelaki perfeksionis dan tak suka ada kesalahan, ia meminta Nina mencat rambutnya yang pirang karena akar hitam yang baru udah kembali tumbuh. Tapi sayang di keesokan harinya Nina tak melakukannya alias lupa. Tiba-tiba Andrew mengajak Nina ke lantai atas dan mengurungnya di sana. Dan alasan Andrew mengurung Nina yaitu karena ia tak melakukan apa yang diperintahkan oleh Andrew, yaitu mencat rambutnya. I am very disappointed, Nina. Your hair is a privilege. My hair? Sebagai hukuman atas kelalaiannya tak mencat rambut, Andrew menyuruh Nina mencabuti 100 helai rambutnya sendiri sampai ke akar-akarnya atau folikelnya kalau ia ingin diizinkan keluar dari kamar tersebut. Sehingga terpaksalah Nina mencabuti rambutnya sendiri yang indah itu sebanyak 100 lembar. Parahnya, jika ada saja 1 lembar rambut yang tak ada akarnya alias folikelnya, Nina harus mengulanginya dari nol. One of the strands didn't have a follicle, so you have to start again. Setelah berhari-hari dikurung sampai Nina mencabuti lebih dari 300 helai rambutnya, ia pun akhirnya dibebaskan. Karena pada saat itu ia udah terkapar karena dehidrasi, Nina pun langsung meminum sebotol air yang dibawakan oleh Andrew. Saat ia berlari turun ke bawah untuk menemui Cece, tiba-tiba Nina puyeng. Ternyata air yang diminumnya udah diberikan obat penenang. Lalu saat Nina kembali terbangun, ia pun mendapati Cece udah terbaring dalam bathtub dengan kondisi air menyala. Nina langsung menyelamatkan anaknya itu, tapi sayang polisi keburu datang. Ternyata Andrew membuat laporan polisi kalau Nina mencoba membunuh anaknya sendiri, lalu mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Karena kejadian itu plus informasi atau gosip mengenai masa kecilnya Nina pun akhirnya dianggap mengidap gangguan mental, sehingga ia pun dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 9 bulan. Setelah keluar dari rumah sakit tersebut, Nina selalu mencoba melawan dan mencoba kabur, tapi sayang ia tak pernah berhasil. Setiap kali Nina mencoba melawan, ia pun pasti akan kembali dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa. Jadi dengan metode mengarang cerita kalau Nina mengidap gangguan mental,
menjadi sebuah cara agar Nina tak akan pernah bisa terbebas dari Andrew. I realized the only way to get back to you, confessed everything, and begged for my freedom. As long as you follow the rules. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai orang yang dianggap gila, Nina akhirnya paham dengan karakternya Andrew. Ternyata suaminya tersebut suka dengan kesempurnaan dan senang dipuja-puja oleh semua wanita sebagai lelaki ganteng, sukses, sayang istri, baik hati, dan penyabar. Lalu mengenai anak, Nina sebenarnya normal, tapi ia tak ingin punya anak dari Andrew. Sehingga Nina diam-diam memasang alat KB dan menyogok dokter langganan keluarga mereka untuk mengarang cerita dan memalsukan hasil pemeriksaan selama mereka menjalani program pembuatan anak. Dan dikaranglah cerita kalau Nina kecil kemungkinan untuk memiliki anak lagi. Of course he wanted his own baby, but there was no way I was gonna let him plant his evil seed in me. Sampai satu ketika, Simon akhirnya bekerja di rumah itu. Dan setelah mempelajari apa yang terjadi, Simonlah satu-satunya orang yang percaya kalau Nina tak mengalami gangguan jiwa. Dan percaya kalau Andrew adalah seorang psikopat. Simon juga pernah mencoba membantu Nina melarikan diri sampai membuatkan sebuah paspor palsu. Tapi sayang Nina ketahuan sehingga ia pun kembali dimasukkan ke rumah sakit jiwa. I could help you. I lost a sister to a man like Andrew, and I will not let this happen again. No, Andrew's gonna leave me. How? Setelah itu, karena tak tahu lagi cara melepaskan diri dari Andrew, Nina akhirnya menggunakan titik lemahnya Andrew, yaitu suka dipuja-puja oleh wanita. Sehingga muncullah rencana untuk merekrut seorang pembantu wanita untuk menggantikan posisinya Nina. Awalnya Simon menawarkan diri untuk membantu Nina membunuh Andrew, tapi Nina menolak dan memilih caranya sendiri. Nina akhirnya membuka lowongan pekerjaan cari pembantu, sehingga muncullah Millie yang mengajukan lamaran. Setelah interview, Nina langsung mencari tahu semua latar belakangnya, dan bertepatan Millie ini adalah seorang pengangguran, napi bebas bersyarat, tak punya keluarga, alias ia bisa menjadi seorang perempuan yang akan mengagumi Andrew dan meluluhkan hati suaminya tersebut. Sehingga direkrutlah Millie sebagai pembantu keluarga mereka. Setiap hari Nina selalu berubah-ubah dan mencari masalah, sehingga Andrew sang suami penyabar berhasil membuat Millie mengaguminya. Dan karena Millie telah mengagumi Andrew, hal itulah yang diinginkan oleh Andrew untuk jadi pendampingnya. Karena Nina udah tahu kalau Millie dipenjara karena membunuh, ia pun memiliki rencana tambahan, yaitu meletakkan sebuah pisau kecil dalam lemari es di kamar tersebut, agar Millie bisa melawan dan mengeksekusi Andrew. Mengetahui rencana itu, Simon mencoba mencegah Nina, tapi apalah daya, ia juga tak mau Nina terkurung selamanya. Lalu karena Nina udah diusir, saat ia menjemput Cece ke sekolah, ia pun langsung menyelamatkan dan menyembunyikan anaknya tersebut. Kembali ke ceritanya Millie. Jadi ternyata alasan Andrew mengurungnya dalam kamar itu, yaitu karena Millie memecahkan piring dan cangkir warisan keluarganya. Ya, warisan berharga. Jadi jika Millie ingin dilepaskan, ia harus menyayat perutnya sendiri dengan pecahan beling itu, dan karena pecahannya ada 21 buah, Millie harus menyayat perutnya sendiri sebanyak 20 sayatan, dan itu pun lukanya harus dalam. Take this piece right here in my hand and you're going to carve 21 lines into your stomach. Millie mencoba bertahan selama berhari-hari, dan selama ia merenung, Millie akhirnya sadar kalau kehadirannya di rumah itu benar-benar hanya untuk menggantikan posisi Nina, dan Nina telah merencanakannya. Lucunya, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Millie waktu SMA, pemuda yang ia bunuh ternyata karakternya sama persis dengan Andrew. Ganteng, kaya, baik, dan jadi idaman semua wanita. Tapi sayang, pemuda tersebut memperkosa seorang gadis sehingga terpaksalah Millie memukulinya sampai mati. Sayangnya, karena pemuda tersebut adalah anak orang kaya, si korban yang diperkosa tak berani bicara, sehingga Millie pun terpaksa harus divonis hukuman 15 tahun kurungan penjara. Millie bertahan dalam kamar itu sampai stok minumannya habis. Saat ia melihat isi kulkas, ia akhirnya menemukan sebuah pisau kecil yang sepertinya dengan sengaja disembunyikan dalam kulkas tersebut. Lalu, karena udah nggak sanggup lagi,
Dengan terpaksa, Millie menyayat-nyayat perutnya sendiri dengan beling yang diberikan oleh Andrew. Walaupun meronta-ronta dan merintih kesakitan, Millie tetap berhasil menyayat perutnya sendiri sebanyak 21 sayatan. Andrew, you can let me out now! Di tempat lain, saat Nina makan bersama dengan anaknya, Nina berkata kalau mereka sebentar lagi akan pindah ke luar negeri alias terbebas selamanya dari Andrew. Ya, ternyata Cece juga udah tahu kalau ayah tirinya benar-benar kejam. Tapi dalam obrolan itu, sebelum mereka pindah, Cece bertanya pada ibunya bagaimana dengan nasibnya Millie nanti. Alias Nina harus menyelamatkan Millie. What about Millie? Millie's gonna stay with Daddy. I think we should take her with us. Setelah itu, karena Millie telah menjalani hukumannya, Andrew akhirnya datang dan langsung menciumi pacarnya tersebut karena Millie udah patuh. Tapi sayangnya, Andrew lupa kalau Millie ini adalah seorang narapidana yang udah 10 tahun bertahan di penjara. Alias, Millie mengerti cara bertahan hidup. Saat Andrew sibuk menyampaikan kalimat-kalimat romantisnya, Millie langsung menusuk lehernya Andrew dengan pisau yang ia temukan dalam lemari es. It's not with you, asshole. Lalu, walaupun Andrew sempat mencoba melawan, untungnya Millie masih bisa memberikan perlawanan balik. Sehingga Millie langsung kabur dan tak lupa membawa pisau kecil tadi dan handphonenya Andrew. Sehingga akhirnya Andrew lah yang sekarang dikurung dalam kamar tersebut. Open the fucking door now! Setelah sempat mengisi tenaga dengan makan, Millie akhirnya tahu cara membalaskan dendamnya, yaitu dengan tang. Ia membawa semua porselen, piring dan cangkir warisan keluarganya Andrew dan meminta Andrew mencabuti gigi depannya dengan tang tersebut. Karena Andrew selalu membangga-banggakan senyum dan giginya. I need you to pull out your front tooth. What? I think it would be good for you to be without that smile. I'm not pulling my tooth out. Millie, stop it! Selagi Andrew menolak, Millie akan memecahkan semua porselen-porselen berharganya itu sampai Andrew mencabuti gigi depannya. I'm gonna fucking kill you. Not if I kill you first. I was imprisoned for murder. Karena udah tak tahan lagi mendengar porselen berharganya pecah plus Millie yang menuangkan bensin ke kamar itu, Andrew akhirnya pasrah dan menyerah dan memutuskan mencabut gigi depannya. Untung saja, dalam handphonenya Andrew terdapat aplikasi kamera CCTV yang terhubung ke dalam kamar itu, sehingga Millie bisa menyaksikan sendiri Andrew mencabut giginya tersebut. Pada malam harinya, saat Millie menikmati hidup sembari nonton TV, tiba-tiba Nina datang dan niatnya ingin melepaskan Millie. Tapi sayangnya, Nina tak tahu apa-apa dan Millie tak sadar kalau Nina datang. Diam-diam, Nina menyelinap ke rumah itu dan langsung berjalan menuju lantai atas. Untung saja, Millie sempat memeriksa CCTV. Karena ia tak melihat keberadaan Andrew, ia pun langsung memeriksa ke atas. Tapi sayangnya, saat Millie sampai, Nina udah keburu membuka kunci pintu kamar tersebut. Sehingga Andrew langsung keluar dan membanting Nina. Nina, what the fuck are you doing? I miss you so much. You. Saat Nina terkapar, Andrew langsung memburu Millie dan menangkapnya. Tapi sayang karena Millie ini seorang narapidana, ia pun memberikan perlawanan dan memukuli luka di lehernya Andrew. Sehingga Andrew pun tak bisa berbuat apa-apa. Millie langsung berlari kabur dan Andrew kembali mengejarnya sampai ke taman. Tapi sayangnya, Millie tak bisa ditemukan. Millie! Millie! Tiba-tiba, Nina berteriak dan menyuruh Andrew melepaskan Millie. Sehingga Andrew pun memutuskan kembali ingin menjalin komunikasi dan hubungan dengan istrinya tersebut. I can admit when I'm wrong, you know that. Start fresh. Andrew mencoba kembali merayu Nina agar mereka kembali memperbaiki hubungan dan hidup bersama lagi alias rujuk. Tapi tentu saja Nina tak sebodoh itu. Ia langsung memaki-maki Andrew dan mengeluarkan sumpah serapah plus kata-kata kasarnya.
sehingga Andrew pun terbawa emosi dan berniat membunuh istrinya tersebut. Tiba-tiba Pleasure's all mine. Millie datang dan langsung mendorong Andrew sampai terjatuh dari lantai 3, sehingga ia pun akhirnya tewas seketika. He fell trying to change a light bulb. Setelah Andrew tewas, Nina langsung melapor pada polisi dan menyuruh Millie untuk kabur. Saat diperiksa, Nina mengarang cerita kalau ia baru pulang dan mendapati suaminya udah jatuh dari lantai 3 dan kemungkinan terpeleset saat mengganti bola lampu. Lalu, berdasarkan dari luka-luka yang ada di tubuhnya Andrew, yaitu ada luka tusuk di leher, tentu saja si polisi tak percaya dengan keterangan tersebut. Tapi ternyata adik si polisi ini adalah mantan pacarnya Andrew 8 tahun yang lalu. Setelah mereka putus dan adiknya tersebut pulang ke rumah, adik si polisi ini udah berubah. Ada bekas luka fisik dan stres gangguan jiwa. Karena si polisi juga punya dendam pada Andrew, ia pun menerima semua keterangan dari Nina dan menuliskan di laporan kalau Andrew tewas karena kecelakaan. Setelah Andrew dimakamkan, otomatis beberapa harta kekayaan yang atas namanya Andrew jatuh ke tangan Nina karena mereka berdua belum resmi bercerai. Lalu karena Nina ingin memberikan kebebasan pada Millie, ia pun memberikan Millie cek sebesar $100.000 sebagai tabungan untuk Millie menyambung hidup plus uang tambahan ketika ia udah 100% bebas murni nanti. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film The Housemaid. Gimana, asik nggak filmnya? Mind blowing. Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe biar aku makin semangat upload dan kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler dan alur cerita film-film keren lainnya. So, thank you.